Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Molina Ramawati, pembicara pertama dari tim oposisi untuk mosi mengenai Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sebelum saya memaparkan argumen saya mengapa saya menolak mosi ini, izinkan saya untuk memberikan bidasan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh tim pemerintah. Pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa kebijakan yang mereka tawarkan adalah kebijakan yang bajik dan baik. Katanya demi kontrak sosial, demi pemurnian politik. Tapi logika mereka ibarat sebuah dokter yang ingin menyembuhkan pasiennya dengan memotong lidah sang pasien tersebut, yakni agar membungkam sang pasien dan tidak bisa mengeluh. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka akan menguji kandidat untuk menyaring kualitas mereka. Tapi bukankah kualitas itu seharusnya diuji oleh rakyat secara langsung melalui suara? Apa jadinya apabila Hitler ataupun Stalin lulus dengan tes yang kita buat? Sebab sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang terlihat cerdas adalah orang-orang yang paling lihai untuk menghancurkan demokrasi dari dalam. Kemudian yang ketiga, tim pemerintah mengatakan bahwa ini solusi terhadap politik dinasti, pengkhianatan, dan juga trauma antar generasi. Tapi tidak ada satupun dari hal itu yang bisa dicegah dengan tes. Sebab orang yang cerdas bisa lebih lihai dalam berbohong. Orang yang memiliki gelar bisa lebih kejam dalam menyusul kebijakan dan regulasi. Justru yang bisa menyaring dan memfilternya adalah integritas yang dimiliki. Maka dari itu, yang berhubungan dengan bidasan saya sebelumnya, biarlah rakyat yang menjadi pengetes atau memfilternya. Kemudian yang keempat, mereka bilang mengenai soal tanggung jawab. Tapi tanggung jawab bukan datang dari nilai 80 atau nilai sempurna di tes tersebut. Tapi tanggung jawab lahir dari hubungan langsung dengan rakyat. Dan hubungan inilah tidak bisa diukur melalui soal yang ada pada kemampuan atau tes politik ini. Dan yang terakhir, mereka bilang mengenai akses politik bagi kaum miskin dan kaum terpinggirkan akan terjaga melalui perbaikan sistem ini. Tapi sistem tidak akan pernah adil apabila sejak awal pintunya sudah dikunci rapat. Sebab apabila kompetensi menjadi syarat mutlak, maka seluruh rakyat kehilangan satu hal yang paling mendasar, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Dan di titik itulah demokrasi akan berhenti untuk hidup. Karena sejatinya, wahai tim pemerintah dan hadirin sekalian, kita hidup dalam dunia yang semakin mempersempit nilai manusia hanya berdasarkan value yang mereka miliki. Maka tidak mengherankan apabila muncul mosi seperti ini yang seolah menawarkan penyaringan logis terhadap politisi, namun pada dasarnya melanjutkan narasi demokrasi bahwa hanya yang berqualified atau hanya yang memenuhi syarat yang boleh bicara, hanya yang layak yang boleh ikut mencalonkan diri. Dan dalam bingkai ini, kompetensi menjadi senjata baru di mana bisa menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan standar negara. Padahal bukan kompetensi yang seharusnya ditekankan. Iya, kami memang mengakui bahwa kompetensi dan latar belakang yang relevan dengan politik ada hal yang paling penting, tapi bukan itu segalanya. Yang segalanya dan perlu ditekankan adalah integritas yang dimiliki. Mosi ini berbicara mengenai kandidat politik, tes kompetensi akademik atau politik, dan syarat mencalonkan diri adalah definisi yang tanpa objektif, namun sebelumnya sangat rawan. Kandidat politik adalah seseorang yang menjadi calon pemimpin dan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang kedua, tes kompetensi politik adalah sebuah tes seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah, namun apakah itu adalah sebuah tolak ukur atau parameter? Kami tidak setuju dengan hal itu. Mengapa akan saya jelaskan nanti. Dan yang ketiga, syarat mencalonkan diri adalah persyaratan yang dibuat untuk menyeleksi para kandidat politik. Batasan argumen kami saat ini adalah berada pada dua hal. Yang pertama, kami tidak menolak pentingnya kualitas dalam politik. Yang kami tolak adalah bentuk pemaksaan yang membungkam aspirasi. Kemudian yang kedua, kami tidak melawan pendidikan politik, tetapi kami menentang seleksi formal yang eksklusif atau tertutup. Kami di sini berdiri sebagai pihak yang percaya bahwa demokrasi sejati bukan mengenai siapa yang paling paham teori, melainkan siapa yang paling bisa mewakili penderitaan rakyat. Status quo memang tidak ideal dan tidak relevan, tetapi solusi pemerintah bukanlah koreksi sistemik. Itu adalah kosmetik, hanya riasan. Realitas hari ini menunjukkan bahwa rakyat kecewa bukan hanya karena kandidat bodoh, tapi karena sistem terus melanggengkan politik uang, dinasti, dan manipulasi informasi. Lantas mengapa kami menolak mosi ini? Karena yang pertama, demokrasi adalah hak, bukan hadiah bagi yang lulus ujian. Demokrasi bukanlah sistem yang dibangun di atas syarat akademis atau sertifikasi negara. Hak politik adalah hak asasi, bukan privilege yang bisa dibeli dengan gelar ataupun nilai tes. Ketika kita diwajibkan atau mewajibkan seseorang untuk lulus tes agar bisa mencalonkan diri, kita sedang mengatakan bahwa kamu tidak cukup pintar untuk bersuara. Di India, seorang buruh harian bernama Prasad menjadi kepala menteri biar dan berhasil melawan politik kasta. Dan tidak satu pun dari mereka berasal dari kelas terdidik atau kelas atas, tapi mereka mampu menjadi suara rakyat. Ketika pemerintah ingin mengatur siapa yang boleh mencalonkan diri, maka ini bukan lagi demokrasi, tapi demokrasi bersyarat. Kemudian argumen kami yang kedua adalah tes kompetensi membuka jalan bagi elitimisme dan penyaringan politis yang terselubung. Tes politik bukanlah alat objektif,
melainkan pintu baru untuk penyaringan kekuasaan berdasarkan selera penguasa atau selera para elit. Tidak ada tes yang netral, karena setiap bentuk asesmen akan selalu bias terhadap ideologi tertentu. Maka negara yang membuat tes adalah negara yang juga bisa menentukan siapa yang layak untuk berpikir. Karena pada akhirnya lawan-lawan politik pun akan disingkirkan apabila mereka tidak sesuai dengan ideologi negara. Tapi, apakah kita mau menuju ke sana? Maka logika yang dibawa oleh tim pemerintah adalah logika yang sangat berbahaya, karena mereka sedang menciptakan alat yang legal untuk membatasi oposisi. Sebab bukan hanya bodoh yang tersingkir, tapi siapapun yang tidak sesuai dengan ideologi negara, maka mereka pun akan disingkirkan. Kemudian argumen yang terakhir adalah rakyat tidak membutuhkan politisi yang pintar dalam sosiologi, hukum, dan sebagainya. Tapi rakyat membutuhkan politisi yang pintar dalam jujur, amanah, integritas, dan berpihak terhadap kaum rendah atau kaum rentan. Politik saat ini bukan mengenai soal kemampuan akademik dan sebagainya, tapi mengenai kemampuan nurani yang dimiliki dalam membangun kepercayaan terhadap rakyat, apalagi terhadap masyarakat yang rapuh juga rentan. Seorang profesor ekonomi mungkin paham mengenai utang negara, inflasi negara, dan sebagainya, tapi bisakah mereka mengetahui harga-harga bahan pangan pokok yang selalu meroket tinggi seperti seorang ibu rumah tangga? Jika rakyat ingin diwakili oleh seseorang yang mereka percaya, maka negara tak memiliki hak untuk mencoret pilihan itu hanya karena nilai ujian mereka tidak sempurna dan tidak memuaskan. Sebab nilai tidak bisa mengukur empati yang dimiliki. Karena ini maka kami menawarkan beberapa mekanisme. Kami tidak akan memaksa kandidat politik untuk lulus tes formal, tapi kami mendorong penguatan pendidikan politik melalui yang pertama, literasi politik massal dengan memasukkan pendidikan demokrasi di sekolah, komunitas, dan juga media. Kemudian mekanisme yang selanjutnya adalah penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas proses pencalonan seperti menyelenggarakan perdebatan ataupun orasi secara inklusif. Maka dari itu kami sebagai tim oposisi menilai bahwa seharusnya masyarakatlah yang menilai, bukan negara, dan kami pun dengan bangga menolak mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.